Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Arafah. Di sini saya akan memberikan komentar tentang pengembangan pembelajaran agama Islam di era digital. Yang pertama adalah, pada dasarnya pendidikan itu mempersiapkan manusia untuk menjalankan perannya dalam kehidupan. Peran relasinya dengan Tuhan, peran relasinya dengan sesama, dan peran relasi dia dengan alam semesta. Dan pendidikan itu tidak lepas dari values, dari nilai-nilai, dari akidah, dari keyakinan, dari keterampilan atau teknik skill, dan ujung-ujungnya mengarah kepada kesolihan. Selama ini, yang mengartikan kesolihan itu sebagai baik, sebenarnya setelah solih itu lebih bermakna opportunity atau proporsional. Sesuatu yang dikatakan solih kalau dia mengandung nilai-nilai kebenaran, jelas logikanya. Yang kedua, jika mengandung nilai-nilai kebaikan, jadi setelah logika ada etikanya. Yang ketiga, memberikan kemanfaatan, ada nilai-nilai pragmatisnya. Jadi bukan hanya mengajarkan logika kebenaran, bukan hanya mengajarkan etika kebaikan, bukan hanya mengajarkan pragmatisme atau kemanfaatan. Tiga-tiganya harus sekaligus. Manfaat yang diwujudkan dengan cara yang baik berdasarkan nilai-nilai kebenaran dalam pendidikan nasional. Kita itu yang paling sulit adalah memadukan ketiga hal itu. Jadi, kalau sainsis lebih mengajarkan untuk menekankan pada kebenaran, kemudian humaniora lebih menekankan kepada kebaikan, kemudian teknologi lebih menekankan kepada pragmatisme atau kemanfaatan. Padahal tiga-tiganya itu tidak lepas dari integralisasi ini yang harus dijaga. Yang kedua, pandangan MUI terhadap kurikulum dan kebijakan pendidikan saat ini pada pendidikan agama Islam. Pada dasarnya, kurikulum sudah baik. Yang paling masalah bukan di kurikulum, tapi pada tingkat eksekusi pada proses belajar mengajar yang teknis itu. Menangnya peperangan yang besar itu mewujudkan dari kemenangan pada pertempuran-pertempuran kecil. Nah, setinggi apapun gelar akademis, seluas apapun teori-teori pendidikan yang diajarkan, tapi akhirnya tidak lepas dari interaksi antara pendidik dan peserta. Dalam proses belajar mengajar, karena itu kemampuan-kemampuan teknis dalam proses belajar mengajar yang mencakup nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kemanfaatan itu harus diperkuat, baru diperkuat metodenya. Selain materi, kalau materi boleh dibilang sudah cukup, tapi yang paling penting harus diperkuat media dan metodenya. Kita sudah tahu bahwa proses pembelajaran yang paling baik itu adalah bereksperience. Orang itu mengalaminya, kalaupun dia tidak bisa mengalami secara fisikal, dia harus bisa mengalaminya secara imajinatif. Maka program-program media pendidikan dan metode-metode pendidikan sifatnya interaktif, yang sifatnya membangkitkan imajinasi, meningkatkan komitmen dan motivasi itu menjadi yang sangat penting. Yang ketiga, pendidikan agama Islam di sekolah memiliki porsi jam pelajaran yang sedikit. Bagaimana MUI menanggapi hal ini? Sebenarnya yang disebut materi keislaman itu, kalau dalam surah Al-Fussilat ayat 53, kehendak Allah atau bahkan ilmu-ilmu Allah itu dipaparkan pada alam semesta dan pada manusia juga melalui wahyu-wahyu yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi ada ilmu-ilmu Allah yang terpapar di alam, dan itu yang disebut al-ayatul kauniyah, ayat-ayat fenomenal, dan ada ilmu-ilmu Allah yang terpapar di Al-Quran.
Itu yang disebut al-ayatul Qur'aniyah. Bagi manusia, dua-duanya itu harus dipelajari. Jadi kita tidak bisa terlalu kaku untuk membagi antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Dalam sains pun itu bisa masuk ilmu-ilmu keagamaan. Bukankah di dalam Al-Quran sendiri sebagian besar ayat-ayat Al-Quran justru memotivasi orang untuk mempelajari alam semesta? Sebab dengan memahami alam semesta, memahami strukturnya, dinamikanya, komitmennya, justru orang semakin sadar bahwa di balik alam semesta ini ada yang maha kuasa. Di balik alam semesta ini ada Dia yang maha hidup, maha cerdas, maha berkehendak, dan itu otomatis akan menambah keimanan. Dan ketika iman menguat, maka yang segera muncul adalah rasa malu. Rasa malu itulah yang membentuk self-discipline atau self-control, dan dari self-control itu yang membuat orang memiliki komitmen dan responsibility, tanggung jawab, dan ketika ditambahkan technical skill, maka dengan kesadaran akan kebutuhan dengan self-discipline, dengan komitmen dan tanggung jawab, manusia bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi tidak terlalu tepat untuk membagi antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Lagi-lagi, kembali kepada para pendidik, apakah para pendidik itu bisa dalam proses pendidikannya membawa manusia pada kesadaran tentang perannya terhadap Tuhannya, peran terhadap sesama manusia, dan peran terhadap alam. Yang keempat, apa fungsi pendidikan dan kaderisasi di organisasi MUI? Mengembangkan beberapa program. Yang pertama, kaderisasi ulama yang bekerja sama dengan MUI, provinsi, dan kabupaten, juga dengan beberapa pesantren. Yang kedua, meningkatkan pendidikan akademis untuk para ulama mencapai tingkat kedokteran, bekerja sama dengan Kementerian Agama. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan mitra-mitra khususnya di dalam pemerintahan. Untuk meningkatkan para ulama memiliki kemampuan mempersiapkan digital media untuk pembelajaran melalui media digital, dan kemudian ada pelatihan-pelatihan untuk kader-kader ulama. Yang kelima, kerjasama seperti apa yang dibangun antara MUI dan Pustekom Kemendikbud saat ini. Dengan Pustekom ini, pelatihan kemanfaatan resources yang sudah ada di Pustekom ini, dan kedua, mempersiapkan keahlian, desain, dan pengembangan media pembelajaran yang digital, terutama untuk memberikan kemampuan belajar jarak jauh. Karena berdasarkan survei sebuah lembaga bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan informasi atau mendapatkan pelajaran keagamaan melalui internet itu sedikit sekali, hanya sekitar 3%. Kemudian pertanyaannya, 2. Apakah memang masyarakat yang tidak begitu tertarik dengan informasi-informasi keagamaan yang ada di internet lebih tertarik dengan yang lain-lain, atau di dunia maya itu sendiri ketersediaan materi-materi pembelajaran keagamaan yang menarik itu yang kurang ada? Kami lebih melihat sebagai yang kedua, sebagai bahan introspeksi. Bisa jadi karena para ulama kita ini kurang memiliki kemampuan teknis menuangkan materi-materi pengajaran dalam bentuk digital, sehingga masyarakat umum masih kesulitan mencari bahan-bahan pelajaran yang authorized tetapi juga yang efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.